Audiobook motivasi bahasa Indonesia. Judul buku, Advanced Selling Strategies. Penulis, Brian Tracy. Penerbit, Alex Media Komputindo. Narator, Elis Sutrisna. Meningkatkan pengembalian energi Anda. Prinsip dasar organisasi dalam perencanaan strategi adalah pengembalian energi atau return on energy. Tujuan analisis pasar yang berkelanjutan adalah agar Anda dapat memanfaatkan diri sebaik mungkin. Ini adalah untuk memastikan bahwa Anda mencapai hasil maksimum sebagai pengembalian jumlah energi yang telah Anda keluarkan. Dua konsep yang memungkinkan Anda untuk memaksimumkan hasil penjualan di wilayah Anda adalah konsep pohon uang dan konsep petani. Konsep pohon uang adalah Anda melihat setiap calon pelanggan sebagai sebuah pohon uang prospektif dan dengan cabang berbeda, sehingga dapat membawa penjualan dan rujukan tidak hanya di dalam perusahaan, tetapi juga di dalam organisasi lainnya. Ada kalanya ini disebut konsep seiris salami atau salami slice concept. Ketika untuk pertama kalinya Anda mendekati seorang calon pelanggan, alih-alih mencoba mendapatkan sebagian besar bisnisnya, Anda justru berkonsentrasi agar calon pelanggan memberikan sepotong kecil bisnisnya yang saat itu diberikan kepada pemasok lain. Dengan irisan kecil ini, Anda berpeluang untuk bekerja dengan baik bagi pelanggan dalam bentuk layanan yang lebih baik, respons yang lebih cepat terhadap permintaan, kualitas produk yang lebih baik, harga yang lebih masuk akal, dan apapun manfaat kompetitif yang dapat ditawarkan perusahaan Anda. Sekarang, tangan Anda memegang salah satu cabang pohon uang. Setelah Anda memuaskan pelanggan, segera Anda kembali kepadanya dan mencari cara-cara baru untuk memberikan produk atau jasa baru kepadanya. Anda mencari penerapan baru untuk produk lain dalam operasinya saat ini. Anda meminta kesaksian dan rujukan yang dapat Anda gunakan untuk membuka pintu ke perusahaan lain. Jika sudah mempelajari banyak hal tentang bisnis pelanggan untuk mendapatkan penjualan pertama, Anda telah membangun suatu pangkalan data pengetahuan dan informasi yang dapat digunakan untuk menjual kepada calon pelanggan yang sama di dalam perusahaan atau situasi yang serupa. Lihatlah pelanggan terbaru Anda dan tanyakan, di industri mana mereka berada. Kemudian, mulailah berpikir bagaimana Anda dapat membantu orang lain yang berada dalam industri yang sama tersebut dengan produk atau jasa yang sama. Banyak tenaga penjual telah menjual kepada pelanggan dalam industri tertentu dan kemudian memanfaatkan penjualan tersebut dalam seluruh karir penjualannya. Teman saya adalah seorang akuntan yang membantu dokter menyusun pembukuan dan sistem akunting mereka. Karena belum adanya program di pasaran, ia mengembangkan program komputer untuk mencatat dan membuat tagihan pasien secara otomatis. Agar program komputer ini berjalan dengan baik, setiap ruang kerja dokter memerlukan konfigurasi komputer tertentu, terminal, perangkat lunak lainnya, printer, formulir, dan berbagai benda lainnya. Ia memerlukan waktu hampir setahun untuk menggabungkan kombinasi produk-produk yang diperlukan klien untuk menjalankan kantornya secara efisien. Pelanggan pertamanya melaporkan perbaikan dalam penagihan dan operasional kantor dalam waktu singkat. Ia menyadari telah menciptakan sebuah pohon uang yang potensial. Ia meminta para dokter klien untuk merujuknya ke dokter-dokter lain. Mulailah ia menjual proses otomasi kantor yang menyeluruh kepada para profesional medis yang lain. Tidak lama kemudian, ia memiliki bisnis jutaan dolar dengan 16 profesional penjualan yang bekerja di seluruh bagian barat Amerika Serikat. Anda tidak akan mampu mencapai hasil yang sama
Tetapi, Anda dapat berayun di cabang dari pohon uang yang potensial sekarang juga. Dalam suatu pohon uang, setiap penjualan dapat menyebabkan penjualan berikutnya serta rujukan ke pelanggan yang sama atau yang berbeda dalam situasi yang serupa. Dalam konsep petani, Anda mencari wilayah penjualan seperti seorang petani yang memandang ladangnya. Tugas Anda adalah mengolah tanah, mempersiapkan, menanam benih, mengairi, menyuburkan, menyiangi, melindungi, menumbuhkan, meningkatkan panen, menuai, dan kemudian bersiap untuk mengulangi kembali semua proses tersebut dari awal. Mengolah tanah pasar Anda berarti membangun jejaring sebanyak mungkin dan mempelajari segala hal yang dapat dipelajari tentang pelanggan yang ingin Anda kunjungi. Mempersiapkan pasar Anda dapat dikaitkan dengan menelepon, mengirim surat penjualan, mengiklankan, promosi, dan bahkan kesaksian bahwa Anda dapat menempatkan diri Anda di posisi yang lebih baik ketika Anda mengunjungi pelanggan. Menanami pasar Anda dapat mengacu pada pertemuan awal dengan calon pelanggan dan membantu calon pelanggan untuk menyadari bahwa ia memiliki masalah yang dapat diselesaikan oleh produk atau jasa Anda. Menabur benih di pasar Anda ekuivalen dengan presentasi penjualan, di mana Anda secara konklusif memperlihatkan kepada calon pelanggan bahwa produk atau jasa Anda dapat menjadi pilihan solusi terbaik bagi masalahnya. Mengairi pasar dapat diartikan sebagai memberikan kesaksian, jaminan, dan kepastian kepada calon pelanggan untuk mengurangi ketakutannya membuat keputusan yang salah dalam membeli produk atau jasa Anda. Menyuburkan pasar dapat dihubungkan dengan menjual produk Anda kepada sebuah organisasi besar dan membuat mereka menguji keunggulan dari apa yang Anda jual kepada pelanggan prospektif lainnya. Menyaingi pasar dapat dikaitkan dengan menjauhkan pesaing dari pelanggan yang sama. Ini juga suatu definisi yang bagus tentang melindungi pasar Anda juga. Menumbuhkan dan mengembangkan pasar dengan pengembangan bisnis baru secara berkelanjutan selalu mencari calon pelanggan yang baru dan lebih baik, dan tidak pernah menggantungkan semua harapan Anda pada satu penjualan besar yang datang. Anda memanen pasar dengan mendapatkan penjualan, melakukan segala hal yang akan kita bahas dalam bab berikutnya, dan membawa pelanggan sampai pada titik di mana ia menerima rekomendasi untuk menggunakan produk atau jasa Anda. Panen yang berkesinambungan mengharuskan Anda memelihara relasi pelanggan yang baik, dan itu berarti memberi perhatian khusus terhadap hubungan yang telah terbangun antara Anda dan pelanggan. Dengan cara ini, Anda memastikan bahwa pelanggan akan terus membeli dari Anda selama ia berada dalam pasar bagi produk atau jasa Anda. Akhirnya, ada isu penjualan ulang atau memperluas aktivitas pertanian Anda ke organisasi lain melalui rujukan dari pelanggan Anda. Seluruh konsep pertanian wilayah Anda mengharuskan Anda untuk melihatnya sebagai wilayah sangat luas yang memiliki potensi penjualan dan kemungkinan finansial bagi Anda. Anda melakukan segala hal yang mungkin untuk memaksimalkan nilai jual penjualan yang dapat Anda peroleh dari pelanggan atau wilayah geografis tertentu. Analisis pasar tidak pernah berhenti. Anda selalu mencari cara yang lebih baik, lebih cepat, lebih nyaman, bernilai lebih tinggi, dengan biaya yang lebih rendah untuk menempatkan diri secara positif di benak pelanggan, dan secara bersamaan mengurangi kekuatan pesaing dengan menekankan kelemahan dan kerentanan mereka. Analisis pasar yang terus-menerus memungkinkan Anda menjual lebih banyak produk di pasar tertentu. Perencanaan strategis membuat semuanya menjadi sederhana.
Yang sangat penting bagi perencanaan strategis yang efektif adalah membagi seluruh proses ke dalam bagian-bagian pokok dan kemudian menyatukannya kembali menjadi suatu mesin penjualan yang berjalan lancar, efisien, dan strategis. Inilah yang harus Anda lakukan dengan menganalisis setiap aspek bisnis dan menjawab semua pertanyaan yang muncul dalam bab ini. Anda sekarang siap untuk menarik semuanya bersama-sama dan mendorong hasil penjualan Anda menuju stratosfer. Pendekatan perencanaan strategis yang paling sederhana adalah model GOSPA. GOSPA merupakan singkatan dari goal atau sasaran, objectives atau tujuan, strategis atau strategi, plans atau rencana, dan activities atau aktivitas. Bab ini lebih menitik beratkan pada 4 langkah pertama. Kami membahas langkah kelima secara menyeluruh, yaitu aktivitas di seluruh bagian buku ini. Anda menetapkan sasaran dan tujuan dengan menentukan dengan tepat apa yang ingin Anda capai sebagai hasil dari aktivitas penjualan Anda. Anda menetapkan sasaran jangka panjang, menengah, dan pendek, yang masing-masing mengalir menuju yang lainnya. Anda menetapkan sasaran dan tujuan bagi kehidupan pribadi dan bisnis Anda. Anda membuat cetak biru sehingga dapat mengetahui dengan jelas apa yang Anda lakukan, mengapa Anda melakukannya, apa yang ingin Anda capai, kapan Anda ingin mencapainya, dan apa yang akan terjadi bila Anda sukses. Dengan memasukkan semua unsur ini bersama-sama ke dalam sebuah rencana tertulis, kesuksesan Anda akan benar-benar terjamin. Sasaran adalah target jangka panjang yang spesifik, terukur, dan dibatasi waktu yang ingin Anda capai sebagai tingkat penjualan tertentu dalam suatu periode penjualan spesifik, misalnya setahun atau mewakili sebuah sasaran. Tujuan mengacu pada sasaran sementara yang harus Anda capai demi mencapai sasaran utama. Misalnya, untuk mengembangkan tingkat bisnis tertentu, Anda harus mengunjungi calon pelanggan baru dalam jumlah tertentu. Jumlah calon pelanggan dalam periode penjualan tertentu mewakili tujuan yang harus dicapai jika ingin merealisasikan sasaran jangka panjang. Mulailah dengan sasaran penghasilan Anda untuk 1, 2, 3, 4, dan 5 tahun mendatang. Berapa besar yang ingin Anda dapatkan setiap tahun secara pribadi? Tentukan berapa banyak yang Anda peroleh saat ini, dan kemudian ekstrapolasikan 5 tahun ke depan. Tingkatkan sasaran penghasilan Anda sebanyak 10-25% untuk setiap tahun berikutnya, mulai dari sekarang. Cara seperti ini memberi Anda target pribadi yang spesifik dan pribadi untuk dicapai. Kemudian, pelajari rencana kompensasi perusahaan Anda. Rencana kompensasi dirancang untuk menghargai Anda karena menghasilkan tingkat penjualan tertentu dari suatu varietas produk dan jasa tertentu. Tugas Anda adalah memaksimalkan rencana kompensasi untuk memastikan bahwa aktivitas Anda memberikan hasil penjualan terbaik bagi Anda dan perusahaan. Tentukan dengan pasti berapa banyak penjualan dan bauran produk atau jasa tertentu yang harus Anda jual agar mendapatkan jumlah tahunan yang Anda inginkan tahun depan. Anda dapat menentukan bauran penjualan untuk tahun-tahun mendatang saat waktunya sudah dekat. Setelah Anda menuliskan sasaran penjualan dan penghasilan untuk masa depan yang dapat diperhitungkan, buatlah daftar berisi semua alasan mengapa Anda ingin mencapai sasaran tersebut. Alasan merupakan bahan bakar di tungku motivasi. Semakin banyak alasan yang dimiliki, Anda akan semakin termotivasi dan tekun. Seorang teman saya adalah manajer penjualan di sebuah perusahaan nasional besar. Setiap awal tahun, ia membantu para tenaga penjualnya secara strategis merencanakan untuk bulan-bulan mendatang. Dari tahun ke tahun, ia menemukan bahwa seorang tenaga penjual yang memiliki alasan yang jelas untuk mencapai sasaran penghasilan
pastilah merupakan tenaga penjual yang memenuhi bahkan melampaui kuota. Tenaga penjual yang memiliki alasan yang kabur untuk menjual dalam jumlah tertentu atau tidak punya alasan lain kecuali untuk membayar tagihan, jarang dapat memenuhi kuota atau bekerja dengan cukup baik. Buatlah daftar dari setiap hal yang ingin Anda lakukan atau dapatkan sebagai hasil dari pencapaian sasaran yang menghasilkan Anda pada tahun berikutnya. Buatlah daftar hal-hal yang akan Anda lakukan untuk diri sendiri, pasangan, anak-anak, keluarga, dan teman-teman, juga komunitas Anda. Sasaran finansial Anda yang utama dalam penjualan profesional adalah mencapai ambang kemandirian finansial, berjalan mendaki ke tempat yang lebih tinggi, dan membangun benteng finansial. Mungkin satu-satunya tanggung jawab terbesar Anda terhadap diri sendiri, selain kesehatan, adalah memberi kesejahteraan finansial. Salah satu alasan Anda bekerja dan mengapa sebelumnya kami telah menganalisis aspek finansial kehidupan Anda dalam bab ini adalah untuk membantu Anda menciptakan cetak biru bagi pencapaian finansial. Seperti juga perusahaan Anda yang bertujuan menghasilkan keuntungan dan terus berkembang di pasar yang kompetitif, Anda juga harus bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan melakukannya dalam jangka panjang. Tujuan Anda harus sampai ke titik suatu saat nanti dalam karir Anda, di mana Anda tidak perlu merasa khawatir lagi dengan uang. Satu-satunya cara untuk mencapai kemandirian finansial adalah dengan mulai menabung dan berinvestasi dari setiap pembayaran yang diterima. Kunci menuju kesuksesan finansial selalu bayarlah diri Anda lebih dulu. Bayar diri Anda dengan persentase tertentu dari setiap pembayaran. Simpan dalam tabungan untuk investasi jangka panjang dan jangan pernah menyentuhnya dengan alasan apapun. Perusak utama kemandirian finansial disebut hukum Parkinson. Hukum ini berkata, pengeluaran meningkat menyamai penghasilan. Hukum ini menyatakan bahwa berapapun yang Anda dapatkan, pengeluaran Anda juga akan meningkat dan akhirnya semua akan habis atau hanya sedikit yang tersisa. Semua kesuksesan finansial berasal dari pelanggaran terhadap hukum Parkinson secara sadar dan hati-hati. Kesuksesan finansial berasal dari memisahkan antara penghasilan yang meningkat dan biaya hidup yang meningkat. Jika penghasilan Anda meningkat 10% karena Anda bekerja lebih baik di bidang Anda, biarkan standar hidup Anda meningkat, tetapi hanya 5%. Simpanlah 5% sisanya atau investasikan untuk kebebasan finansial. Dengan berjalannya waktu, buatlah pemisahan antara penghasilan dan biaya hidup ini semakin dalam, sehingga Anda dapat menabung 10, 15, dan akhirnya 20% dari gaji total Anda. Jika Anda terlebih dulu membayar diri sendiri dan berusaha hidup seimbang, bukannya membayar semua tagihan lalu menyimpan sisanya, maka pada akhirnya Anda akan bebas dari hutang dan membangun sarang telur yang cukup besar. Ini adalah satu-satunya rute yang sepenuhnya dijamin bagi kemandirian finansial yang pernah ditemukan. Kemampuan Anda untuk menyimpan uang adalah ukuran karakter Anda. Ini merupakan ujian bagi disiplin diri dan kekuatan kemauan Anda. Hal ini membuat pernyataan tentang nilai-nilai dasar Anda sebagai manusia. Jika salah satu nilai Anda adalah menjadi orang yang percaya dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, tidak ada pilihan lain bagi Anda selain membangun cadangan kas sebanyak 3 sampai 6 bulan penghasilan secepat mungkin. Seperti yang pernah ditulis oleh pendiri perusahaan asuransi W. Clement Stone, jika Anda tidak dapat menyimpan uang, benih kebesaran tidak ada di dalam diri Anda. 5% dari jutawan yang berhasil atas usaha sendiri dewasa ini adalah tenaga penjual yang sampai ke posisi itu melalui kerja keras, terus-menerus memperbarui keterampilan mereka, mendapatkan penghasilan yang sangat baik, dan kemudian menyimpan uang dalam jumlah cukup besar setiap bulan.
Tidak ada alasan yang membuat Anda tidak dapat melakukan hal yang sama. Tidak ada alasan bahwa Anda tidak dapat mencapai kemandirian finansial dengan menjadi seorang tenaga penjual yang hebat dan kemudian menyisihkan sebagian dari yang Anda terima hingga dapat memastikan masa depan finansial Anda. Strategi dan rencana Anda adalah cara Anda mencapai tujuan dan sasaran Anda. Biasanya, ada berbagai cara untuk mendekati sasaran atau tujuan apapun. Sama seperti biasanya, ada beberapa cara untuk mendaki gunung. Tujuan strategi ini adalah memampukan Anda mencapai sasaran dengan memperoleh pengembalian tertinggi atas pengeluaran waktu dan energi pribadi Anda. Begitu menetapkan strategi atau rute menuju puncak, Anda kemudian menyusun rencana atau langkah-langkah yang akan diambil setiap hari, minggu, dan bulan untuk mengukur pencapaiannya. Misalnya, dalam perencanaan strategis pribadi, Anda dengan hati-hati akan memeriksa siklus penjualan dan proses pembelian Anda. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh seorang calon pelanggan yang berkualitas secara rata-rata untuk membuat keputusan, menerima pengiriman, dan membayar produk Anda. Banyak perusahaan yang memiliki siklus penjualan panjang yang memerlukan waktu beberapa bulan. Jika siklus penjualan rata-rata adalah 7 bulan misalnya, tenaga penjual harus menyelesaikan semua kontak awal pada akhir bulan Mei untuk semua penjualan yang harus ia capai pada tahun tersebut. Alih-alih bermain ski di bulan-bulan pertama pada awal tahun, orang profesional dengan sasaran penjualan yang jelas harus pergi bekerja pada tanggal 2 Januari dan menyusun serta mengatur setiap calon pelanggan secara berurutan sampai bulan Mei jika ingin mencapai kuota untuk tahun berikutnya. Dengan jumlah penjualan yang lebih kecil yang dibuat oleh sejumlah besar calon pelanggan yang lebih banyak, kunci dari strategi penjualan adalah aktivitas. Rencana strategis Anda mengharuskan Anda mengatur aktivitas agar dapat menemui sebanyak mungkin calon pelanggan setiap hari kerja. Semakin banyak orang yang Anda temui, semakin banyak penjualan yang Anda hasilkan. Dengan penjualan yang lebih besar dan siklus yang lebih lama, kunci bagi kesuksesan penjualan terletak pada perencanaan pendekatan dan penetrasi yang hati-hati terhadap pelanggan. Beberapa tenaga penjual hanya dapat memperoleh 10 pelanggan potensial di seluruh wilayah pasarnya. Oleh karena itu, setiap pelanggan potensial sangat berharga. Tenaga penjual dan perusahaan tidak dapat membiarkan satu pelanggan potensial terlepas atau hilang akibat usaha penjualan yang ceroboh. Pemikiran dan perencanaan yang mendalam harus melibatkan setiap aspek pendekatan, proposal, presentasi, pekerjaan tindak lanjut yang menghasilkan penjualan. Tidak ada detail yang tidak penting. Metode milestone. Ketika menghadapi penjualan yang lebih besar dengan banyak kunjungan, metode milestone atau tonggak penjualan sangat membantu. Dengan metode milestone, Anda membuat daftar segala sesuatu yang harus terjadi sebelum pelanggan dapat membuat keputusan akhir untuk membeli. Anda menganalisis situasi dari sudut pandang pelanggan. Apa masalah yang ia hadapi? Apa kebutuhannya? Apa saja pertanyaannya yang belum terjawab? Pesaing mana yang harus disingkirkan untuk memenangkan pelanggan ini? Apa yang harus terjadi, mulai dari tahap prakontak penjualan sampai pengiriman dan pemasangan, agar pelanggan ini benar-benar puas? Apa yang harus ia ketahui dan yakini sebelum membeli? Jawaban dari semua pertanyaan ini dapat mengandung sebanyak 30 jawaban berbeda. Anda mungkin hanya dapat mencapai satu jawaban pada satu kunjungan penjualan. Mungkin Anda mendapatkan beberapa jawaban dalam kunjungan penjualan berikutnya. Tetapi, semua jawaban harus dipenuhi. Biasanya, dalam susunan dan urutan tertentu, sebelum calon pelanggan siap untuk membuat keputusan pembelian.
Dengan metode milestone, Anda dapat menelusuri kemajuan Anda pada setiap interaksi dengan pelanggan. Jika manajer penjualan bertanya, "Bagaimana keadaan sekarang?" Anda dapat menjawab bahwa sekarang Anda berada di tonggak nomor 17 dan sudah ada perjanjian untuk pertemuan berikutnya yang diharapkan dapat mencapai tonggak ke-18, 19, dan 20. Dengan kata lain, Anda tahu dengan pasti apa yang Anda lakukan. Anda mengetahui dengan pasti mengapa Anda melakukannya. Anda mengetahui dengan pasti apa yang Anda usahakan dan apa yang perlu dilakukan sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Anda sepenuhnya mengendalikan proses. Ingatlah juga pentingnya teori kurva pengalaman. Kurva ini mengatakan bahwa semakin sering Anda melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas tertentu, Anda akan semakin baik melakukannya. Semakin baik Anda melakukannya, semakin sedikit kesalahan yang Anda buat dan semakin banyak yang dapat Anda lakukan. Dengan teori kurva pengalaman, ketika Anda menjadi semakin piawai melayani pelanggan tertentu dalam situasi tertentu, Anda mempelajari berbagai hal yang dapat digunakan untuk melayani pelanggan yang serupa dalam situasi serupa. Dalam industri tertentu, diperlukan waktu 6 bulan untuk menghasilkan penjualan, tetapi kemudian menjadi 3-4 bulan. Lambat laun, hanya diperlukan waktu 1 atau 2 bulan untuk penjualan berikutnya dalam industri yang sama. Mungkin Anda harus menginvestasikan sejumlah besar waktu dan usaha untuk melakukan penetrasi pada jenis pelanggan baru, tetapi upaya ini dapat terbayar melalui penjualan berikutnya yang lebih besar dan lebih mudah. Kesimpulan: menyatukan semuanya. Sekarang Anda telah siap menciptakan rencana strategis pribadi Anda. Anda telah memutuskan nilai-nilai Anda dan mendefinisikannya. Anda telah mengembangkan visi tentang siapa diri Anda dan kemana arah Anda. Anda sudah menuliskan dengan jelas pernyataan misi bisnis dan pribadi Anda yang menjadi panduan dan arah bagi aktivitas Anda dalam bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Anda telah melaksanakan analisis situasi yang menyeluruh. Anda telah melihat semua aspek kehidupan Anda sebagai individu dan profesional penjualan. Anda telah mempelajari masa lalu, masa kini, dan masa depan karir penjualan Anda, dari mana Anda berasal, di mana Anda sekarang, dan kemana arah Anda. Anda telah memikirkan dengan baik bagaimana sebaiknya Anda memanfaatkan diri untuk mencapai tingkat pengembalian energi yang tertinggi dan hasil penjualan maksimum. Anda juga telah memikirkan dengan baik setiap aspek kehidupan pribadi Anda. Anda telah menerapkan berpikir zero base dalam kehidupan Anda dan membuat keputusan yang jelas tentang manusia dan situasi yang ingin diubah, sehingga Anda dapat memulai membuat kemajuan di bidang lainnya. Anda telah melakukan analisis diri yang menyeluruh. Anda telah mengevaluasi kekuatan dan kelemahan Anda dengan jujur. Anda telah menentukan faktor-faktor kritis bagi kesuksesan Anda dalam pekerjaan dan mengidentifikasi bidang penting yang menjadi kelemahan Anda. Anda telah melihat setiap aspek pribadi Anda, kesehatan, penampilan, dan perilaku Anda untuk menemukan cara meningkatkan segala hal yang Anda lakukan. Anda telah melaksanakan analisis perusahaan secara menyeluruh. Anda telah meluangkan waktu, mengajukan pertanyaan, dan membaca materi, sehingga Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang perusahaan Anda. Anda tahu bagaimana proses pembentukan perusahaan, apa yang dijual, kemana penjualan terbanyak, dan banyak hal tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Anda telah mengajukan pertanyaan baik internal maupun eksternal
dan memiliki gagasan yang baik tentang di mana sebaiknya posisi perusahaan Anda di pasar dan alasannya. Anda mengetahui strategi pasar perusahaan dan sangat mengenal keunggulan dan keunikan proposisi penjualannya. Anda tahu mengapa perusahaan Anda lebih baik dari pesaing dan bagaimana menekankan kekuatan perusahaan Anda dalam situasi penjualan apapun. Anda telah melakukan analisis pasar yang lengkap dan mulai melihat bisnis pelanggan prospektif dalam bentuk memaksimalkan penjualan dan penghasilan Anda selama beberapa bulan dan tahun mendatang. Anda telah menerapkan baik konsep pohon uang maupun konsep petani di wilayah penjualan Anda, dan selalu memikirkan cara untuk menanam dan memanen lebih banyak dalam aktivitas penjualan Anda. Anda telah mengidentifikasi sasaran dan tujuan Anda untuk bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Anda tahu berapa banyak yang ingin Anda dapatkan, berapa banyak yang harus dijual, dan khususnya Anda telah menentukan mengapa Anda ingin sukses. Secara internal, Anda termotivasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang Anda pilih. Anda menerima tanggung jawab sepenuhnya bagi diri sendiri dan hasil Anda. Akhirnya, Anda siap untuk menggabungkan strategi dan rencana Anda. Anda menyerap segala sesuatu yang telah kami bahas dalam buku ini ke dalam suatu cetak biru, sehingga dapat mengikuti setiap hari dalam mengubah rencana menjadi realita. Anda sekarang siap untuk bagian terakhir dari model GOSPA, yaitu aktivitas. Dalam bab berikutnya, Anda akan mempelajari setiap aspek dari proses penjualan profesional dan bagaimana menanamkannya ke dalam pekerjaan penjualan. Anda akan mempelajari bagaimana menjadi tenaga penjual yang paling efektif dan efisien. Anda akan mempelajari bagaimana mencapai sasaran dan tujuan dengan usaha yang minimum dan efektivitas pribadi yang maksimal. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook motivasi bahasa Indonesia dengan judul Advanced Selling Strategies dengan penulis Brian Tracy, penerbit Alex Media Komputindo, dan narator Elis Sutrisna. Penasaran dengan kelanjutan dari audiobook ini? Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar ada notifikasi ketika lanjutannya diposting. Silakan like dan komen audiobook ini juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa di bagian lain.